Pernahkah Anda merasa bahwa pendidikan formal tidak pernah sepenuhnya memberikan pengajaran mengenai aspek keuangan yang sesungguhnya? Jika iya, Anda bukanlah satu-satunya. Sekolah umumnya fokus pada mata pelajaran inti seperti matematika, bahasa, dan ilmu pengetahuan, namun sayangnya, hal-hal penting seperti manajemen uang dan investasi seringkali terabaikan. Inilah alasan mengapa kita perlu membahas beberapa aspek keuangan yang seharusnya kita ketahui, namun mungkin tidak pernah diajarkan di lembaga pendidikan formal. Inilah alasan mengapa kita perlu membahas beberapa aspek keuangan yang seharusnya kita ketahui, namun pertama, perencanaan anggaran. Mengetahui cara membuat dan mengelola anggaran pribadi sangat penting. Sayangnya, banyak dari kita tidak pernah mendapat pengajaran mengenai hal ini. Anggaran membantu mengontrol pengeluaran dan mengalokasikan dana secara bijaksana. Mulailah dengan mencatat semua pendapatan dan pengeluaran setiap bulan untuk memahami dengan jelas arah uang Anda. Kedua, manajemen utang. Seringkali kita menghadapi situasi di mana berutang menjadi kebutuhan, misalnya untuk pendidikan atau rumah. Namun, sekolah jarang mengajarkan bagaimana mengelola utang dengan efektif. Penting untuk memahami jenis utang, seperti utang yang baik dan buruk, serta cara membayarnya tepat waktu. Ketiga, investasi. Investasi adalah kunci untuk membangun kekayaan jangka panjang, namun banyak orang dewasa bahkan tidak mengerti apa itu saham atau obligasi. Mengetahui berbagai jenis investasi, risikonya, dan cara memulainya adalah pengetahuan yang sangat berharga. Ingatlah, investasi tidak hanya untuk orang kaya. Keempat, pajak. Pajak adalah bagian tak terelakkan dari kehidupan, dan memahami cara kerjanya sangat penting. Ini melibatkan pemahaman tentang penghasilan yang dikenakan pajak, potongan pajak, dan cara mengisi formulir pajak dengan benar untuk menghindari masalah dengan otoritas pajak. Kelima, asuransi. Asuransi merupakan alat penting untuk melindungi diri dan harta dari risiko tak terduga. Namun, banyak orang muda mungkin tidak tahu cara asuransi bekerja atau jenis asuransi yang dibutuhkan. Cobalah memahami asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, dan asuransi jiwa. Keenam, manajemen utang kartu kredit. Kartu kredit bisa menjadi alat yang bermanfaat, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi beban finansial. Penting untuk memahami suku bunga kartu kredit, membayar tagihan tepat waktu, dan menghindari utang kartu kredit yang tidak terkendali. Ketujuh, perencanaan pensiun. Meskipun masa pensiun terasa jauh, merencanakannya sejak dini sangat penting. Pahami berbagai jenis rencana pensiun dan mulailah menyisihkan sebagian kecil dari pendapatan untuk masa pensiun yang lebih aman. Kedelapan, pengelolaan emosi dan keuangan. Ilmu keuangan bukan hanya tentang angka, tetapi juga bagaimana kita mengelola emosi terkait uang. Belajar mengendalikan emosi seperti keserakahan dan ketakutan kehilangan dapat membantu kita membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Kesembilan, keterampilan negosiasi. Negosiasi adalah bagian integral dalam dunia keuangan, baik itu negosiasi gaji, harga rumah, atau perjanjian bisnis. Memiliki keterampilan negosiasi yang baik dapat membantu kita memperoleh lebih banyak dari penghasilan yang kita peroleh. Kesepuluh, kewirausahaan. Kewirausahaan adalah cara lain untuk menciptakan stabilitas keuangan. Meskipun tidak semua orang harus menjadi pengusaha, memahami dasar-dasar bisnis dan cara mengelola uang dalam konteks bisnis dapat memberikan wawasan berharga. Jadi, walaupun sekolah tidak selalu menyertakan materi-materi ini, itu tidak berarti Anda tidak dapat mempelajarinya sendiri. Ada banyak sumber daya online, buku, dan kursus yang dapat membantu Anda menguasai ilmu keuangan ini. Demikianlah pembahasan tentang beberapa konsep keuangan yang esensial namun tidak pernah diajarkan di sekolah. Semoga informasi ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua.